Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 12 yang saya cintai, saya banggakan, masih tetap semangat walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini. Coba tetap kita harus optimis, kita harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian semuanya di masa mendatang. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya hanya melanjutkan materi yang kemarin yang di semester ganjil, yaitu masih mengenal tentang jaringan komputer ya. Jadi saya lanjutkan kembali ya tentang jaringan komputer ya. Oke, standar komputernya tetap seperti kemarin, yaitu menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Kemudian rumusan kompetensinya adalah akses internet. Kemudian materi pokoknya adalah menjelaskan cara menghubungkan internet atau localhost atau LAN dari PC, mencari informasi dalam bentuk gambar melalui internet atau localhost atau LAN. Kemudian menjelaskan cara memperoleh dalam bentuk gambar melalui internet atau localhost. Kemudian menjelaskan langkah-langkah memperoleh informasi melalui internet atau localhost atau LAN. Itu materi pokoknya. Oke, kita lanjutkan, yaitu komputer berdasarkan proses data. Nah, dalam sebuah memproses sebuah data dalam sebuah jaringan, komputernya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaringan client to server, kemudian jaringan peer to peer. Kita bahas satu persatu. Client to server yaitu jaringan terdiri dari satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan beberapa komputer yang berperan sebagai client ya. Nah, fungsi server ini adalah menyiapkan sebuah database yang dibutuhkan oleh klien. Jadi apabila kalian meminta sebuah data, semua sudah tersimpan di dalam server. Kemudian yang kedua yaitu jaringan peer to peer, yaitu jaringan jenis ini masing-masing komputer, baik komputer si klien ataupun komputer si server, mempunyai peran dan kedudukan yang sama. Dengan kata lain ya, komputer server dapat menjadi sebagai klien ataupun sebaliknya, klien juga bisa menjadi server. Yang jumlah komputer hanya cukup 2 unit saja ya. Kemudian kita kenal lagi sebuah protokol dalam sebuah jaringan ya. Nah, protokol ini adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih, dan aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi harus ada aturannya supaya komputernya itu bisa saling terhubung antara satu dengan yang lain. Sederhananya, protokol adalah sebuah media digunakan untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima. Nah, protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan yang namanya protokol ya. Nah, nggak akan mungkin lepas dari protokol. Jadi protokol ada aturannya ya. Aturannya bagaimana kita menghubungkan
dari satu komputer yang satu dengan komputer yang lain supaya saling berkomunikasi, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh ya, seperti orang yang mengirimkan sebuah email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data, sehingga email yang dikirim pada seseorang dari komputer satu dengan komputer yang lain sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima oleh komputer lain pada jaringan yang sama ataupun yang berbeda. Jadi buat contoh. Kemudian dalam dunia komputer atau komunikasi, interpreter identik dengan protokol, maka ada sebuah badan yang menangani masalah standarisasi isu ya, internasional standarisasi organisasi yang membuat aturan baku yang dikenal dengan nama OSI, Open System Interconnection. Model fase ini tidak hanya berguna untuk produk-produk ulang, tetapi dalam membangun sebuah jaringan internet sekalipun sangat diperlukan. Jadi kalau nggak ada standar yang mengaturnya ya, tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Ini ada beberapa lapis ya dalam penentuan protokol ya. Jadi berdasarkan OSI, Organisasi Standarisasi Internasional, protokol ini dibagi menjadi 7 lapis ya. Yang pertama yang paling atas itu ada aplikasi, presentasi, kemudian sesi, kemudian transport, network, kemudian data link, LLC data atau link dan fisik. Dan ini dia punya nama protokol masing-masing ya. Untuk aplikasi nomor sesi ini ada DHCP, kemudian kekurangannya adalah protokol untuk distribusi IP jaringan dengan jumlah IP yang terbatas. Kemudian ada DNS, domain name server, yaitu database nama dengan domain mesin dan nomor IP-nya. Ada FTP, file transfer protokol, yaitu untuk mentransfer sebuah file. Kemudian ada HTTP, hypertext transfer protokol, yaitu kegunaan untuk protokol untuk mentransfer bahasa HTML dan web. Kemudian ada MIME, Multipurpose Internet Melee Extension, yaitu protokol untuk file binary dalam bentuk sebuah tag. Kemudian ada lagi NNTP, Network News Transfer Protocol, yaitu protokol untuk menerima dan mengirimkan newsgroup. Kemudian ada POP, Post Office Protocol, yaitu protokol yang mengambil mail dari server. Kemudian ada SMP, Server Music Block, yaitu protokol untuk transfer berbagai server file DOS dan Windows. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk pertukaran email ya. Kemudian ada lagi SNMP, Small Network Management Protocol, yaitu protokol untuk manajemen jaringan. Kemudian ada Telnet, yaitu protokol akses untuk jarak jauh. Ada TFTP, Trivial FTP, yaitu protokol untuk transfer file. Ada NetBIOS, ada Network Basic Input Output System, yaitu BIOS dalam sebuah standar.
kemudian RPC Remote Procedure Call SOC, itu adalah prosedur pemanggilan jalan jauh. Kemudian ada soket input output untuk network jenis BSD dan Unix ya. Kalau untuk yang transport itu ada dibagi dua, yaitu ada TCP Transmission Control Protocol untuk pertukaran data berorientasi connection oriented. Kemudian ada UDP User Datagram Protocol, protokol pertukaran data non-orientasi connection oriented ya, itu untuk yang transport. Kemudian untuk yang network ya atau internet ini dibagi menjadi beberapa macam protokol. Ada IP, ada RIP, ada ARP, ada RAP ya. Kalau IP internet protokol untuk mengetapkan routing. RIP Routing Information Protocol untuk memilih routing. ARP Address Resolution Protocol, yaitu protokol untuk menggunakan informasi hardware dari nomor IP-nya. Ada RARP Reserve ARP, protokol untuk menggunakan informasi nomor IP dari hardware-nya. Kemudian ada data link LLC, data link MIC, yaitu yang network interface itu ada PP point to point protocol, yaitu protokol untuk point ke point. Kemudian ada SLIP serial internet protokol untuk menggunakan sambungan serial. Kemudian ada fisik, kalau fisik ada Ethernet, FDE, ISDN dan ATM. Ini adalah lapisan yang ada di standarisasi OSI ya. Kemudian kita masuk ke fokus ke IP address ya. Jadi kita akan membuat sebuah alamat IP address supaya komputer dapat saling berhubungan dan saling berkomunikasi. IP address atau Internet Protocol Address atau sering disingkat dengan IP adalah deretan sebuah angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Panjang dari angka ini adalah ada 32 bit ya. Nah, ini ada yang versi ke-4 ya, atau IP versi 4. Sedangkan untuk 128 bit ini untuk versi yang 6 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP. Kemudian kita kenal namanya public and IP private. Jadi IP dibagi menjadi dua macam, yaitu IP publik dan IP private atau privat ya. Kita bahas satu persatu dulu, yaitu tentang IP publik adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. Dengan menggunakan IP publik ini, pengguna internet dapat mengakses internet. Pengguna internet dapat mendapatkan IP publik ini melalui sebuah provider internet atau ISP ya, Internet Service Provider, atau sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan internet, yang mana nantinya dia akan memberikan IP address kepada pengguna jaringan internet.
Kemudian yang kedua ada IP privat atau IP privat ya, mungkin cakupan yang lebih kecil dibandingkan IP publik. IP jenis itu dapat digunakan untuk tidak dapat digunakan untuk akses internet. Lalu penggunaan IP privat itu apa? Yaitu hanya untuk jaringan lokal atau LAN atau intranet. Nah, seperti penggunaan telepon gaji pada sebuah perkantoran, hotel atau sebuah instansi. Nah, itu kita butuh namanya IP privat. Jadi tidak perlu yang publik ya, tapi cukup yang privat aja untuk lokal kecil. Kemudian IP itu ada dua macam, yaitu IP versi keempat dan versi keenam. Kita bahas yang versi keempat dulu. Itu adalah sebuah versi keempat juga untuk identifikasi perangkat jaringan dalam sebuah sistem pengalamatan atau IP pengalamatan. Juga untuk ketika internet digunakan oleh orang banyak, IP versi terdiri dari 4 oktet yang setiap oktetnya dapat menampung 255 buah alamat. Jadi kalau dikalkulasi IP versi keempat itu dapat menampung alamat sebanyak 4,3 miliar. Tetapi perkembangan zaman yang kian pesat membuat pengguna IP versi 4 tidak memenuhi jumlah pengguna perangkat komputer yang semakin banyak. Namun ini tetap bisa diatasi dengan menggunakan network address translation ya. Untuk yang versi ke-6, versi terbaru yang lahir karena jumlah dari IP versi 4 yang semakin lama akan menipis. Berbeda dengan versi keempat, versi ke-6 terdiri dari 8 kelompok angka dan huruf yang setiap kelompoknya dipisahkan dengan titik koma. Karena banyak perpaduan angka dan huruf tadi membuat versi keempat ini dapat menampung 340 ya, 382, 366, 920, 938 ya, dan seterusnya ya. Dengan jumlah fase seperti ini, kalau tentang alamat-alamat juga tidak perlu dirisaukan lagi, jadi semakin besar. Itu yang versi ke-6. Contohnya seperti ini ya, 2001 ya kan, kemudian titik 2 9 BD 2 titik 2 85A 3 titik 2 00 titik 200 titik 2 8A 2E titik 2 0370 titik 2 734. Ini contoh. Fungsi dari IP address, fungsinya adalah sebagai alat identifikasi host atau antarmuka jaringan. Sebagai alamat lokasi jaringan, fungsi tersebut diilustrasikan sebagai sebuah nama untuk mengetahui siapa dia, sebuah alamat yang mengetahui di mana dia, dan sebuah rute akan bisa sampai ke alamat tersebut. IP address dibagi menjadi beberapa kelas ya, kelas A sampai dengan E. IP address sebagai secara umum sebagai 3 kelas. Sementara 2 kelas yang lain dipakai untuk kepentingan khusus. Ini untuk memudahkan pendistribusian IP address di seluruh dunia. Oke, kita bahas yang IP address untuk versi keempat dulu ya. IP address versi keempat terdiri dari 32 bit angka biner
yang dapat dituliskan sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan ya. Jadi IP address ini ada 4 bilangan ya, yang mana masing-masing bilangan ini ya, terdiri dari 8 bit. Jika kita jumlahkan ya, sebanyak ada 32 bit. Seseorang lagi, jadi untuk IP address versi keempat itu ada ya 4 bilangan ya, 4 bilangan ya, angka biner ini nanti setiap bilangan ini bernilai 8 bit ya. Jadi ada 4 bilangan, kita jumlahkan sebanyak 32 bit. Nah, itu nanti akan dikelompokkan lagi dari 4 bilangan ini, dikelompokkan menjadi 2, ada network ID atau dan host ID. Jadi dikelompokkan ada 2, ada network ID, ada host ID nya. Nah, jadi saya jelaskan ada network ID dan host ID, jadi ada 2 kelompok nanti dari 4 tadi, 4 bilangan tadi dikelompokkan menjadi 2, network ID dan host ID. Di mana network ID adalah untuk menentukan alamat jaringan sebuah komputer, sedangkan untuk hostnya menentukan alamat host atau alamat dari komputer routernya atau switchnya. Paling mudah itu adalah biasanya digunakan untuk berapa jumlah perangkat kerasnya yang untuk host ya, itu paling mudah. Kelas-kelas IP address ini nanti dibagi 3 kelas ya. Ini yang umum dipakai, yaitu ada kelas A ya, ini nanti yang disebut network, ini yang saya kasih simbol X. Jadi X ya, ini adalah networknya untuk kelas A. Kemudian kelas B X titik X ini adalah networknya. Kemudian untuk kelas C X titik X titik X ini untuk kelas C. Untuk host ID ini saya simbolkan angka. Nah, jadi untuk menentukan host untuk yang ini ya, jadi 0 ini nanti sampai batasnya adalah 255. Kemudian 0 untuk menentukan hostnya jumlah dari angka 0 sampai 2255. Kemudian yang belakang ini adalah 1 sampai 254. Begitu pula kelas B yang saya bilang host ID itu adalah angka ini ya, ini 0 sampai 255, ini 1 sampai dengan 254. Kemudian yang kelas D juga begitu sama ya, angka 1 ini adalah host, berarti 1 sampai 254. Nah, kemudian kalau yang disebut dengan default subnetwork mask ini adalah simbol. Kalau kelas A nanti simbolnya adalah 255.0.0.0. Sedangkan untuk kelas B 255.255.0.0. Sedangkan untuk kelas C 255.255.0. Ini adalah simbol. Kalau saya bilang subnet mask ini adalah simbol daripada sebuah kelas ya. Kelas A, B, dan C. Ini ada aturannya nanti ya untuk menentukan kelasnya ya. Jadi kalau misalkan kelas A untuk menentukan jumlah networknya, jadi jumlah jaringannya yang ini yang saya simpulkan dengan X ya,
ini adalah networknya. Ini adalah 1 sampai 127 ya, angkanya ya. Untuk KSP juga sama, 128 sampai 191. Kemudian yang KSD 192 sampai 223. Untuk jumlah jaringan, kalau kelas A 126, kelas B ada 16.384, kelas C itu adalah 2.097.152 jumlah jaringan. Untuk hostnya ya, perjaringan untuk kelas A ini sampai dengan 16 ya, 1777.214. Untuk yang kelas B 65.534, kelas C hanya sampai dengan 254. Ini ada aturannya. Contoh ya, contoh soal misalkan ya, kita tentukan kelas A ini yaitu nanti untuk menentukan network ID nya adalah angka 1 sampai 126 ya. IP tiap kelas A, pada IP kelas A network ID nya adalah 8 bit pertama, sedangkan host ID nya adalah 24 bit ya. Jadi berdasarkan rumus tadi ya, jadi yang network ini jumlahnya adalah 8 bit ya. Sekarang lagi yang ini cuma 8 bit, hostnya ini adalah 8 kali 3 jadi 24 bit ya. Kita kembali lagi ke soal. Nah, kalau kita membaca seperti ini ya, aturannya adalah angka 1 sampai 126 untuk menentukan network ID nya. Jadi network ID nya ini yang saya simbolkan dengan XX tadi, yang ini ya, jangan sampai melebihi angka yang sudah ditetapkan seperti ini ya. Jadi hanya 113 titik ya. Ini adalah hostnya. Hostnya ini juga ada aturannya tadi, yaitu tidak boleh lebih dari ini ya. Jadi 0 sampai 255, 0 sampai 255, 1 sampai dengan 254 ya. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, jadi ya 46 ini kan di bawah 0 sampai 255 boleh. Ini juga sama ya, 0 sampai 255. Ini juga 1 sampai 254. Nah, ini untuk menentukan hostnya. Begitu pula untuk kelas B ya. Kelas B ini ya jumlah IP networknya atau network ID nya itu adalah 16 bit. Jadi yang saya simpulkan seperti ini tadi, nah ini X ini berjumlah 16, hostnya juga sama 16 ya, 16 bit 16 bit. Nah seperti ini ya. Untuk network ya, networknya 16 bit, hostnya juga sama-sama 16 bitnya. Kemudian aturannya juga sama ya. Jadi untuk network ID nya yaitu dimulai, untuk menentukannya dimulai dari angka
128 sampai 191 untuk menentukan networknya ya, 128 sampai 191. Kan di bawah 191 semuanya. Begitu pula hostnya, untuk hostnya juga ada aturannya ya, aturannya adalah sama ya, tadi 0 sampai 255, 1 sampai 254. Ini untuk menentukan hostnya. Ini contoh yang kelas B. Kemudian untuk kelas C ya, kelas C itu yang hostnya ini jumlahnya 8 bit, secara networknya ada jumlahnya 24 bit. Kalau kita rebus begini, ini jumlahnya 8 tambah 8 tambah 8, jumlahnya 24 bit. Sekarang yang terakhir ini ada jumlahnya 8 bit. Itu yang untuk kelas C ya. Juga sama aturannya, untuk menentukan network ID-nya ya, untuk network ID-nya nanti sudah ada aturannya, yaitu dimulai dari 192 sampai 223 untuk yang awalnya. Jadi network yang awalnya cumanya seperti ini untuk kelas C ya. Kita boleh lebih dari ini. Network ID-nya untuk hostnya 1 sampai 254. Nah, seperti ini. Itu untuk IP kelas A, B, dan C. Pengawasan A, B pada dasarnya ialah proses memilih network ya, network ID dan host ID-nya yang tepat untuk suatu jaringan. Tepat atau tidaknya konversi ini tergantung dari tujuan yang akan kita capai, yaitu untuk pengalokasian IP address secara efisien ya. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang bab ketiga ini, tentang konfigurasi jaringan ya bersama dengan IP address ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas, mengupas ya secara lengkap tentang IP address ya, dan kita fungsikan bagaimana cara memfungsikan IP address dalam sebuah jaringan. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini ya. Tetap semangat ya. Kemudian setelah ini nanti ada tugas seperti biasa, nanti jangan kalian kerjakan. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.